Jika rezim Jokowi memaksakan pengosongan tanah di Rempang sampai tanggal 28 September, kita katakan Jokowi. Jika Rempang diserang, Jokowi tumbang. Saya ulang. Hei Jokowi, ikuti. Hei Jokowi. Makam leluhur. Maka kemudian kita formulasikan. Saya setujui, saya bilang yang pertama adalah itu bukan relokasi. Karena kalau dari Rempang ke Galang kan relokasi, beda pulau. Tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi, pergeseran. Jadi kita geser kampung mereka, yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung. Tapi masih di Rempang. Setuju mereka, udah teken. Yang kedua adalah komunikasinya saya rubah. Saya datang di sana bukan sebagai menteri. Saya berbaur sama rakyat, saya makan sama rakyat, tanya dari hati ke hati. Memang kadang-kadang kita ini pejabat, tahulah kalau pada saat dimana kita duduk sama rakyat, ya kita harus membuat diri seperti rakyat juga. Gitu. Nah ini yang mereka nggak mau. Apa yang terjadi? Saya kasih penjelasan. Pertama, status tanah mereka ini, saudara-saudara kita ini kasihan, secara turun-temurun di sana, tapi belum ada hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, aksi demo yang digelar oleh Persaudaraan Alumni atau PA212 di depan Patung Kuda Jakarta Pusat pada hari Rabu 20 September 2023 tampaknya menjadi ajang buat unjuk gigi para tukang kompor yang sok pengen jadi pahlawan di balik penderitaan dalam tanda kutip yang dialami oleh warga Rempang Galang yang ada di Kepulauan Riau. Aksi demo yang kabarnya juga diikuti oleh Front Persaudaraan Islam sebagai pengganti dari FPI yang sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah. Kemudian ada juga kelompok dari GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, yang pernah terkenal namanya ketika menjelang Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yang silam. Juga ada beberapa ormas lain yang tampaknya punya agenda tersendiri. Diduga kuat mereka hanya menjadikan kasus Rempang ini hanya sebagai alat untuk menumpang gelap di balik kepentingan yang sedang mereka perjuangkan. Mereka tampaknya benar-benar sakit hati karena FPI yang selama ini menjadi ikon perjuangan dari kelompok Islam garis keras, kelompok Islam radikal dan intoleran di bawah pimpinan Imam Besar Habib Rizik Syihab, tampaknya ingin dilampiaskan pada saat melakukan aksi demo itu. Oleh karena itu, sudah banyak yang menduga kalau mereka akan teriak takbir dengan menggunakan berbagai ayat suci Al-Quran untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok ulama yang benar-benar menentang dan melawan kebijakan Presiden Jokowi. Inilah yang kita khawatirkan, bahwa aksi demo bukan semata-mata untuk menjadikan kasus yang menimpa saudara-saudara kita di Rempang Galang ini menjadi lebih damai, bisa selesai cepatnya, sehingga semua program yang sudah dirancang dan direncanakan oleh pemerintah, apalagi sudah melibatkan investor ini, justru kembali di blow up. Bahkan bisa jadi mereka ini akan terus menggoreng berbagai macam isu, salah satu diantaranya adalah kasus yang ada di Rempang Galang ini akan terus di blow up secara berlebihan. Kalau bisa jangan sampai selesai menurut versi mereka. Sehingga mereka punya kesempatan untuk terus menghantam hingga akhirnya Presiden Jokowi bisa lengser, bisa dimakzulkan sebelum masa jabatannya habis. Nah, salah satu yang menarik adalah Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat yang ikut menjadi penumpang gelap. Mereka terus lantang berteriak apabila proyek Rempang ini terus dilanjutkan, maka Jokowi bakal tumbang. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menyebut bahwa Luhut Panjaitan adalah orang kafir.
Nah, kalau kilas balik sejenak, sebenarnya sudah ada upaya serius dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus Rempang Galang ini dalam waktu yang secepat-cepatnya. Misalnya Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, sudah berusaha untuk melakukan pendekatan secara manusiawi kepada warga Rempang yang menjadi korban dan sudah bisa diselesaikan dengan penuh kesepakatan bahwa tuntutan warga agar tidak direlokasi secara sepihak ke Pulau Galang ini sudah mendapatkan jalan tengah yang terbaik. Menurut Bahlil, insya Allah tidak ada relokasi, yang ada hanya pergeseran ke kiri atau ke kanan. Jadi semua warga yang selama ini di blow up secara berlebihan akan digusur ke daerah atau wilayah lain, hanya pergeseran ke kiri atau ke kanan, tidak keluar dari daerah Rempang. Nah, termasuk berbagai kompensasi dan juga hak-hak warga Rempang sendiri sudah disepakati untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, sehingga kalau kita menggunakan logika berpikir yang jernih, tidak asal gerusa-gerusu, apalagi sampai harus menjadi tukang kompor yang terus meniupkan permusuhan antara rakyat Rempang dengan pemerintah pusat. Ini tampaknya juga hal yang sangat berlebihan. Seharusnya kalau memang mempunyai itikat baik, apa yang sudah disepakati antara pemerintah dan rakyat yang menjadi korban, itulah yang dijadikan sebagai rujukan. Jangan sampai terus bikin gaduh hingga akhirnya antara rakyat dengan pemerintah yang sah dan legitimate ini terus bermusuhan. Rempang milik rakyat, bukan milik Rempang bukan milik oligarki. Rempang milik rakyat. Saudara kita yang di Rempang dalam berencana kepada pemerintah rezim Jokowi, dari dua presiden tidak berani memberikan izin untuk pembangunan MG atau ekosistem, tetapi sekarang rezim Dajjal Anatullah sewenang-wenang zalim kepada rakyat. Kembalikan Rempang kepada kami, kembalikan Rempang kepada tanah Melayu, kembalikan sekarang juga atau kami jeblaskan kalian ke penjara. Allahu Akbar. Sekarang kita baca nih, ada dari stop penjajahan tanah masyarakat Rempang, solidaritas untuk Rempang, Ika Hipemari, korban penembakan gas air mata. Oh, ini Bapak, ini korban gas air mata. Wahai Jokowi, wahai Luhut Binsar Panjaitan, wahai Tommy Winata, saksikanlah kami bangsa Sunda, kami bangsa Madura, kami bangsa Jawa, kami bangsa Betawi siap bersatu dengan bangsa Melayu. Allahu Akbar. Dengarkan kata-kata saya. Jika rezim Jokowi memaksakan kekosongan tanah di Rempang sampai tanggal 28 September, kita katakan Jokowi, Jokowi, Jokowi. Jika Rempang diserang, Jokowi tumbang. Allahu Akbar. Saya ulang. Hei Jokowi, hei Jokowi, ikuti. Hei Jokowi, hei Jokowi, hei Jokowi. Kau paksakan investasi di Rempang, kau tumpang saja kalian. Saudara, saya orang Muslim. Saya seorang Muslim. Luhut Binsar Panjaitan orang kafir, saudara-saudara sekalian. Dia minoritas. Dia begitu pongah, dia mengatakan kalau ada yang menghalangi investasi, kita bulldozer katanya. Kita katakan, wahai Luhut Binsar Panjaitan, kalau kalian mau merusak Indonesia, kami akan lawan kalian. Saudara, katanya investasi itu dari Tommy Winata, betul tidak?
Siapa Tommy Winata? Dia pemilik Borobudur. Siapa Tommy Winata? Dia pemilik harta Geraharjo. Wahai Tommy Winata, kalau kalian memaksakan investasi kita, bukan hanya aksi di bawah istana, kita akan aksi di depan harta Geraharjo sekalian. Masyarakat Melayu di Rempang. Saya datang sholat maghrib di rumahnya. Saya makan di rumahnya pada malam hari. Kita ngobrol, diskusi mendalam sekali. Ternyata kesimpulannya adalah mereka ingin agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Tadinya kan mereka mau ditaruh itu di Kampung Galang, Pulau Galang. Saya ikutin terus. Yang kedua, mereka juga ingin agar kalau investasi masuk, anak-anaknya jangan hanya bekerja, tapi mereka menjadi pengusaha juga, kolaborasi. Yang ketiga, mereka juga ingin adalah agar jelas ganti ruginya itu harus jelas. Yang keempat adalah bagaimana dengan kampung-kampung mereka, bagaimana dengan makam-makam leluhur. Maka kemudian kita formulasikan, saya setujui, saya bilang yang pertama adalah itu bukan relokasi. Karena kalau dari Rempang ke Galang kan relokasi, beda pulau. Tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi, pergeseran. Jadi kita geser kampung mereka, yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung. Tapi masih di Rempang. Setuju mereka, udah teken. Yang kedua adalah komunikasinya saya rubah. Saya datang di sana bukan sebagai menteri. Saya berbaur sama rakyat, saya makan sama rakyat, tanya dari hati ke hati. Memang kadang-kadang kita ini pejabat, apa ya, tahulah kalau pada saat dimana kita duduk sama rakyat, ya kita harus membuat diri seperti rakyat juga, gitu loh. Nah ini yang mereka nggak mau. Apa yang terjadi? Saya kasih penjelasan. Pertama, status tanah mereka ini, saudara-saudara kita ini kasihan, secara turun-temurun di sana, tapi belum ada hak, alas hak dari rumah-rumah mereka itu semua. Belum ada. Kasihan ini sebenarnya. Saya sebagai anak kampung terenyuh juga, baru tahu. Jadi nggak ada sertifikat, nggak ada HGB, dari semua kampung. Maka kemudian kita formulasikan, kita geser ke satu kampung, namanya Kampung Tanjung Banong. Kemudian kita kumpulkan, kita taruh di situ dengan sertifikat hak milik 500 meter per rumah. 500 meter. Daripada nggak ada sertifikat, sekarang kita kasih sertifikat. Itu kebijakan dari Menteri ATR dengan kami. Yang kedua, akan diganti rumah tipe 45 dengan harga 120 juta. Kalau ada saudara-saudara kita yang punya rumah di sana, yang memang ukurannya itu lebih besar daripada tipe 45, contoh katakanlah bangunannya itu 500 juta, itu ada KJPP yang menilai. Kalau itu benar, berarti 120 juta tambah 380 juta. Tapi kalau KJPP melihatnya bukan 500, tapi 400, berarti cuman tambah lagi 280 juta dengan 120 juta. Kalau ada saudara-saudara kita rumahnya yang di atas 500 meter, taruhlah 1000 meter, berarti 500 meter tambahannya itu juga akan dibayar dan diberikan sertifikatnya, gitu loh. Nah, untuk harga di rumah itu alokasinya dari pusat atau APBD, Pak? Sudah disiapkan dari BP Batam. Termasuk untuk pada saat mereka masa tunggu rumah. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, orang yang memiliki rasa dendam dan sakit hati memang tidak mudah untuk disembuhkan. Mereka akan selalu membangun kebencian demi kebencian, akan terus mencoba untuk mengorek kesalahan demi kesalahan yang sebenarnya itu hanya mereka ciptakan sendiri. Kalau mereka merasa sakit hati, merasa menjadi korban dari kebijakan Presiden Jokowi, seharusnya mereka juga mau introspeksi. Mengapa organisasi semacam FPI atau HTI itu secara resmi dibubarkan oleh pemerintah? Tentu saja seorang kepala negara atau kepala pemerintahan harus berupaya untuk menegakkan kitoh Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau ternyata mereka berupaya untuk menggantikan Pancasila dengan khilafah,
tentu saja hal itu sangat bertentangan, berlawanan dengan ideologi negara Pancasila. Oleh karena itu seharusnya kalau organisasi mereka itu dibubarkan, mereka seharusnya bisa introspeksi, segera bertobat untuk segera kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bisa berbaur dengan masyarakat yang lain, sehingga tidak lagi bikin kegaduhan, apalagi sampai bermimpi untuk membangun sebuah negeri dengan sistem khilafah. Ini sebuah hal yang sangat mustahil bisa terjadi di negeri ini, sebuah negara damai yang berdasarkan pada ideologi Pancasila, berpilarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu sudah menjadi sesuatu yang final. Karena itulah memang yang dicita-citakan oleh para founding fathers, para pendiri bangsa kita tercinta ini. Persoalannya adalah mereka yang memiliki rasa dendam dan sakit hati ini akan terus berusaha untuk mencari celah, bahkan kalau bisa menjadi penumpang gelap terhadap berbagai isu yang menarik perhatian publik, menarik perhatian masyarakat. Mungkin kalau kasus Rempang ini sebentar lagi meredam, mereka akan mencari lain, bahkan mungkin juga akan mengompori, memprovokasi, melakukan agitasi dengan masyarakat. Isu-isu yang sensitif itu pun akan kembali di blow up, kembali digoreng, dengan tujuan utamanya adalah memang untuk bisa menggulingkan Presiden Jokowi. Kalau kita lihat arah dan skenario mereka tampaknya sudah sangat jelas bahwa berbagai berita hoax yang selama ini dikesankan seolah-olah sebagai sebuah kebenaran, adanya kriminalisasi ulama, Islamofobia, anti-asing, anti-aseng, sebenarnya itu hanya merupakan isu-isu yang mereka ciptakan sendiri, tetapi seolah-olah itu dianggap sebagai sebuah fakta, dianggap sebagai sebuah kebenaran. Namun repotnya tampaknya juga masih banyak rakyat yang masih percaya kepada mereka. Padahal selama ini kalau kita lihat, kalau mereka selalu berbicara bahwa demokrasi di negeri ini sudah terpasung, bagaimana bisa bilang seperti itu kalau faktanya setiap orang, setiap rakyat di negeri ini bebas untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Tidak ada orang yang menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk aksi demo itu, dipenjarakan, dihukum, karena menyampaikan pendapat di muka umum itu merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Kalau toh ada kasus misalnya mereka menyampaikan pendapat di muka umum, lantas harus diseret di muka hukum, ini tentu persoalan lain. Bukan karena substansinya, karena mereka mengkritik, tetapi cara penyampaian kritik itu bukan berdasarkan pada fakta dan bukti yang nyata, sahih, dan dapat dipercaya kebenarannya, melainkan merupakan tuduhan tanpa bukti, bahkan cenderung ke fitnah, bahkan bisa menimbulkan sentimen kebencian, sampai-sampai harus melontarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak beradab dan tidak bermoral. Nah, kasus-kasus seperti inilah yang mereka jadikan sebagai dalih dan alasan mengapa demokrasi di negeri ini seolah-olah terpasung. Padahal kalau kita lihat faktanya sama sekali tidak ada pemasungan pada era demokrasi saat Presiden Jokowi menjadi presiden atau menjadi orang nomor satu di negeri ini. Dan kita tunggu saja kelompok-kelompok yang selama ini memang memiliki rasa dendam dan sakit hati kepada Presiden Jokowi, termasuk para demagog kekuasaan yang selama ini bermimpi untuk bisa merebut kekuasaan sebelum masa jabatan Presiden Jokowi habis. Saya kira masih ada cara-cara licik mereka untuk bisa meng-blow up dan menggoreng isu agar bisa dijadikan sebagai amunisi untuk menyerang, mendowngrade dan mendelegitimasi sekaligus memakzulkan Presiden Jokowi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.